masa pengenalan dengan sekolah, kita masuk dalam portion. Sudah jauh bisa dengan saatnya kita akan menonton sejenak beberapa menit ke depan. Saya bacakan dari Yesaya 55 ayat 6. Kalau Bapak Ibu ada kitab dari HP saat kita belajar bermajuan dari Yesaya 55 ayat 6. Saya bacakan Yesaya 55 ayat 6. Angkat maju supaya dapat momen yang lebih baik. Angkat maju Samuel dan Siska. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Oki. Saya buka maskernya. Ibu atau mungkin anak-anak yang kelas 7 bisa maju ke depan. Yang kelas 7 aja, ya. Silakan ke depan sini. Siswanya aja ya, siswanya orang tuanya ikut turun aja. Dulu di belakang. Ini, oke. Ya. Sebelum saya buka, saya perkenalan dulu ya. Kayaknya saya ini kan baru menggantikan Memrina sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Mr. Tumonglo. Saya menggantikan Turina sejak tanggal 1, saya bilang tanggal 1 Juli 2023. Nanti kita akan perkenalan lebih dekat lagi dengan wali murid. Tapi yang penting sekarang untuk mempersingkat waktu, saya akan buka acara MPLS ini. Saya mohon yang lain untuk berdiri. Yang kelas 7 berdiri. Ya, orang tuanya tetap duduk saja. Kelas 7-nya kan? Kelas 7-nya, ya. Bisa lihat kanan kirinya ini loh, temanku nanti loh. Mungkin yang sudah pernah kenal di sini, oh ya ini sudah temanku dulu ya. Tapi ada yang baru di belakang itu masih ada yang baru belum kenal. Nanti kalian boleh kenal. Dan selama 2 hari ini nanti kalian akan ikuti masa pengenalan sekolah ya dengan bapak ibu guru. Nanti akan diperkenalkan siapa aja guru-gurunya. Kakak-kakaknya juga nanti akan membantu. Kalian tidak usah khawatir karena kakak-kakak semuanya baik-baik di sini ya. Oke, saya buka MPLS tahun pelajaran 2022-2023 dengan mengetukkan jari di mikrofon. MPLS resmi saya buka. Waktu dan kesempatan saya berikan kembali kepada Pak Oki. Silakan anak-anakku duduk kembali. Beliau adalah kepala sekolah yang baru dan perlu diketahui Bapak Ibu. Sebagian besar guru-guru SMP baru semua, termasuk saya hadir di sekolah ini juga, dan saya adalah wali kelas 7 anak sekolah. Berikutnya anak-anak kelas 7 kami persilakan untuk naik ke ruangan kelas didampingi oleh kakak-kakak OSIS, kakak-kakak kelas. Silakan kelas 7 ke atas supaya tahu. Saya Pak Oki yang ada di grup yang baru beberapa hari ini kita bergabung, dan selama ini kita komunikasi melalui WA yang dibuat oleh Pak Sandi. Pak Sandi itu TU kita. Hari ini saya mau menyampaikan beberapa hal nanti mungkin ditambahkan oleh Pak Kepala Sekolah. Yang pertama yang saya sampaikan bahwa siswa masuk tadi di 7.20 diharapkan sudah ada di sekolah untuk mengikuti latihan pagi. Kemudian selesai pembelajaran pukul 14.15 itu ketika sudah mulai normal situasinya. Untuk masa perkenalan lingkungan sekolah kami adakan selama 2 hari. Memang semestinya kalau ketentuan dari Dinas Pendidikan itu 3 hari, tapi kami adakan 2 hari saja supaya lebih efektif. 3 hari memang ketentuan 3 hari, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Kami adakan 2 hari supaya masa-masa ini siswa bisa mengenal lingkungan sekolah, mengenal guru-guru, ya, mengenal situasi yang ada di sekolah ini. Kemudian berikutnya kalau untuk guru-guru kita tahun ini kelas 7 menggunakan kurikulum yang baru yaitu Indonesia Merdeka Belajar. Kalau kelas 8 dan 9 itu masih menggunakan kurikulum yang lalu yaitu kurikulum 2013. Ya, perbedaannya
siswa betul lebih mandiri, lebih berpikir kreatif, bisa bekerja sama dan sebagainya. Nanti di tahun ini kita ada banyak proyek kegiatan yang melibatkan keterampilan siswa secara mandiri. Yang sudah kami siapkan itu nanti ada proyek kewirausahaan, yaitu membuat sabun, kemudian ada nanti jadi siswa diajar bagaimana membuat sabun sendiri dengan bahan-bahan yang nanti akan kita siapkan. Kemudian nanti juga ada proyek berupa Stewanet, yang kalau yang siswa di sini yang lalu tentu sudah pernah mengenal program ini, tapi ini kita masukkan dalam satu proyek Stewanet, yaitu kita siswa bermalam di sini untuk belajar hal-hal tertentu. Pembelajaran yang ada di kelas itu diterapkan secara praktikal selama di proyek-proyek baik kewirausahaan maupun Stewanet. Juga nanti ada proyek yang bernama Serama Sehat, itu siswa membuat gerakan senam dipandu oleh gurunya. Untuk hari ini kegiatan-kegiatan sudah saya sampaikan di grup itu. Hari ini kegiatan berakhir pukul 12:10 maksimal, karena nanti ada kegiatan penyampaian materi dari Bapak Ibu guru. Kemudian juga hari ini ada juga nanti siswa diajak untuk latihan baris berbaris. Itu jadi diharapkan siswa membawa baju olahraga seperti yang saya sampaikan dulu. Kemudian untuk buku-buku seperti pengumuman yang sudah disampaikan, siswa menggunakan modul Pak ya untuk kurikulum ini. Jadi tidak banyak beli buku kecuali buku-buku tertentu. Seperti yang disampaikan yang lalu ada buku bahasa Inggris dan Mandarin itu ada di sekolah seperti yang kami sampaikan tadi. Untuk tahun ajaran 2022-2023 buku bahasa Inggris dan Mandarin dan bahasa Jawa itu yang harus mengeluarkan biaya untuk membeli. Itu bisa menghubungi ke bagian keuangan nanti Bu Kristin. Untuk pembayaran sekolah juga sudah kami sampaikan di tata caranya itu. Demikian juga mengenai seragam juga kami sampaikan supaya bisa diikuti dengan baik. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Nantinya kalaupun ada sesuatu kendala dalam pembelajaran ke depan, dalam penanganan dengan siswa, supaya orang tua murid bisa kita komunikasi, hubungi dengan saya. Jadi sampaikan ke saya kalau ada masalah tentang siswanya, masalah pembelajaran atau masalah apapun yang mungkin belum dipahami, yang mungkin belum dimengerti, mungkin siswa ini ada hal yang dia itu lupa atau malu untuk bertanya, orang tua bisa mengkomunikasikan dengan saya. Mohon untuk tidak mengkomunikasikan langsung kepada kepala sekolah, tapi melalui wali kelas lebih dulu. Demikian sebagaimana jalurnya nanti ketika memang hal tertentu itu tidak bisa diselesaikan secara langsung, mungkin baru bisa kami komunikasikan dengan kepala sekolah untuk mencari solusi. Ya, itu hal yang baru. Siswa diharapkan juga menyiapkan buku yang kami sebut my journal, buku tebal. Saya lupa bukunya di atas. Buku tebal itu biasanya covernya batik, itu 100 halaman. Buku 100 lembar halaman itu nanti berisi catatan mengenai kemajuan siswa atau penangkapan siswa dalam belajar, apakah ada sesuatu yang dimengerti atau tidak. Nah, itu bisa dicatat di situ, dan buku itu akan menjadi evaluasi bagi kami guru-guru. Oh, ternyata di bagian ini siswa itu kurang paham, di bagian ini sudah bisa dimengerti. Itu buku my journal, itu catatan siswa tentang hal-hal tertentu yang dia mungkin kurang paham atau dirasa dia sudah mengerti atau dirasa sudah bisa mengerti materi yang disampaikan, pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, atau mungkin hal yang bukan dipahami. Di situ itu bisa disampaikan. Mungkin itu sebagai evaluasi bagi kami juga. Jadi semacam umpan balik, nanti kami akan membaca, oh di sini dan itu akan membuat kami bisa memberi yang terbaik untuk siswa di sini. Ini itu cukup Pak, lalu silakan ditambahkan.
Sebenarnya suara saya lumayan cukup kencang ya. Boleh gak usah pakai ini ya, lebih enak. Kayaknya terlalu jebret kalau pakai. Iya, seperti disampaikan oleh Pak Oki tadi, ini karena yang datang cuma berempat, harusnya ada 6 ya. Nggak tahu yang 2 ini kemana. Mungkin sudah izin atau sudah kita doa libur lagi bukan kan? Iya, seperti yang disampaikan oleh Pak Oki tadi bahwa ada apa-apa tolong jangan ke saya dulu, tapi usahakan ke wali kelas dulu. Karena selama ini saya juga mendengar bahwa kadang-kadang itu wali murid langsung nabraknya kepala sekolah. Nanti kepala sekolah langsung tanya ke guru dia, kamu tahu nggak ini? Loh, saya nggak tahu ya Pak. Terus gimana? Kasihan kan wali kelas jadi tempatnya salah jadinya seperti itu. Itu pengalaman sebelumnya. Terus masalah buku Bapak Ibu, nggak ada Bapak ya, ibu-ibu semua ini. Begini Bu, Ibu nggak usah khawatir untuk masalah buku. Untuk saat ini buku yang kelas 7 tidak usah membeli karena kita dapat dari pemerintah dalam bentuk soft copy. Jadi anak-anak itu boleh membawa HP untuk membukanya sendiri. Kalau misalkan Mister saya nggak punya ya di rumah, di sekolah sudah disediakan notebook untuk mereka buka juga, tapi hanya pada saat pembelajaran saja. Ketika istirahat mereka tidak akan diperbolehkan untuk membuka note-nya itu, membuka bukunya itu, kecuali udah izin duluan. Terus gimana belajarnya di rumah? Bapak Ibu nggak usah, Ibu nggak usah khawatir ya, karena kelas 7 ini spesial. Saya bilang spesialnya karena apa? Kita pembelajarannya kan merdeka belajar. Nah, merdeka belajar ini maksudnya merdeka, masuk kalau merdeka kok anak-anak dipaksa untuk pokoknya kamu harus belajar di rumah. Tidak seperti itu. Karena penilaiannya nanti semuanya kebanyakan project. Walaupun tetap ada ya ujian BTS tetap ada, UAS tetap ada, tapi bukan UAS BTS tapi namanya sumatif. Nah, nanti modelnya sumatif seperti apa? Nah, kalau gurunya mau modelnya project ya silahkan. Kalau gurunya nanti mau modelnya seperti nanti mereka diajarkan untuk melakukan sesuatu ya silahkan. Jadi tidak ada batasan untuk penilaian. Terus nggak usah khawatir nanti terakhir lupa Mister nanti nilainya seperti apa. Yang jelas di kelas 7 saya sampaikan ya, ini penting sekali. Jangan berpikir bahwa wah anakku nggak bisa, wah anakku kurang pinter, wah anakku nggak pandai sama sekali. Jangan punya pikiran seperti itu ya. Karena anak sekarang beda dengan zaman-zaman kita dulu. Kalau kita kan mungkin nyarinya nilai, angka, ya. Kalau sekarang bukan itu yang kita cari. Kita cari soft skill-nya mereka. Dia itu maunya apa? Jadi kita arahkan, benar-benar kita arahkan supaya anak ini jelas pembelajaran ke depannya. Oh, saya lebih suka musik, terus nanti matematikanya nggak bisa dimarahin, jangan. Biarkan. Kita malah enak gitu. Oh, anak ini bisa musik, berarti kita harus arahkan dia benar-benar ke musik supaya dia jadi sesuatu nantinya seperti itu. Oh, anak ini pintar sekali begitu. Nah, itu kita arahkan kemana gitu, maunya ke arah mana. Terus nilainya gimana Pak? Rapotnya, ini saya sampaikan dulu ya dari awal. Rapotnya besok akan ada 2 jenis. Yang ada angkanya, karena ada ulangan itu kan. Nanti sama rapotnya hanya calon-calon saja. Nah, yang dipakai yang mana? Dua-duanya dipakai. Dua-duanya penting. Dua-duanya menentukan anak itu lulus atau anak itu tinggal kelas. Loh, Mister berarti bisa tinggal kelas? Bisa. Dengan catatan apa? Dia nggak pernah masuk. Loh, Mister tapi anak itu ketika di rumah dia tetap mengerjakan tugasnya. Terus dia nggak bisa masuk karena ada sesuatu. Itu gimana, Mister? Ya, itu nanti ada penilaian tersendiri. Selama dia untuk mengerjakan proyeknya, selama dia tetap menyelesaikan tugas-tugasnya, nggak perlu khawatir, nggak usah khawatir. Pasti saya naikkan. Pasti. Ada jaminan pasti itu apa? Karena setiap anak kan berbeda. Ketika dia masuk, misalkan ini ada anak, kita kan nggak tahu ya. Suatu ke depan ada, oh anak ini kelaparan ada apa, terus dia nggak ikut masuk pelajaran, terus dia ketinggalan pembelajaran. Nggak usah khawatir. Ibu sebagai wali murid itu langsung yang lebih, Pak anakku gini Pak hari ini nggak bisa masuk, ada tugas kah? Tolong Pak ya gini. Nah itu nanti bekerjasama dengan wali kelasnya. Jadi tetap jalan. Terus Pak Ibu-ibu saya sudah siapkan suatu kegiatan selama 1 tahun. Termasuk nanti itu mulai bulan Juni ini apa aja sih pembelajarannya? Apa sih selama 1 bulan ini yang akan diterima oleh anak-anak itu ada. Jadi Bapak Ibu-ibu yang bilang di kemudian hari saya Pak mau adakan liburan misalnya, ibu bisa tahu nanti oh ya di tanggal segini ini nggak bisa dilakukan, kita nggak bisa jalan-jalan nak karena di tanggal ini nanti kamu ada ulangan. Itu sudah saya siapkan semua programnya selama 1 tahun. Jadi ibu-ibu nanti bisa melihat melalui my journal yang disampaikan Pak Oki. Jadi ibu menyiapkan bukunya, kami akan menyiapkan jadwal rencananya selama 1 tahun. Ibu bisa lihat nanti.
oh kegiatannya apa sih? Itu namanya rencana tapi belum tentu itu paten ya. Suatu saat ketika ada perubahan kita akan kabari melalui WA di wali murid. Jadi nggak usah khawatir ketika nanti ke depannya ternyata kok nggak sesuai rencana. Ya namanya rencana ini kan bisa aja menyimpang ya, bisa aja agak salah. Tapi saya berharap kita akan mengikuti aturan yang sudah kita buat bersama antara ibu-ibu sama bapak-bapak guru kemarin, karena itu menyangkut kelas 1, kelas 4, bahkan kelas 7 itu yang akan mengalami pembelajaran baru ya, kurikulum baru. Jadi kita ini terlibatnya tidak hanya di 1 unit, tapi kita terlibat di 3 unit, termasuk TK. Jadi untuk berkesinambungan dari TK, SD, SMP itu nyambung semua. Nah, nyambungnya dari mana ya? Kurikulum Merdeka itu. Jadi sebetulnya dibilang Pak, berarti ini anak kelas 7 dicoba. Saya dibilang seperti itu. Tapi bukan uji coba yang sembarangan uji coba. Benar-benar uji coba yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita akan mempertanggungjawabkan. Ibu-ibu sudah mempercayakan anak-anaknya di sini kan. Jadi kami pun akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita berikan kepada anak. Saya berharap, saya punya mimpi yang besar buat anak-anak di sini, walaupun tidak banyak, tapi mereka punya skill yang kemudian nanti ketika lepas dari sini, oh saya punya skill sendiri. Terus ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pula. Mungkin nanti ini kayak seni musik. Anak-anak tidak ada mata pelajaran lain selain seni musik. Jadi nanti kelas 7 seni musik, kelas 8-nya mau ambil seni rupa bisa nggak? Misal nggak bisa. Kita akan gembleng terus seni musik. Dari anak yang tidak bisa main gitar misalkan, nanti akan diajari terus sampai bisa main gitar sampai di kelas 9 ya. Jadi tidak ada milih-milih. Kalau dulu kan kita milih-milih ya. Bisa semester ini nanti main alat musik atau bernyanyi. Nanti yang semester ini seni rupa. Terus nanti yang semester ini enggak. Tidak seperti itu. Nanti sampai kelas 9 kalau musik terus. Dan memang karena kita dari Elia ini rata-rata memang anak-anak lebih banyak yang kemarin waktu survei itu banyak yang suka musik, jadi terpaksa kita pakai yang musik. Nanti kemudian hari suatu saat ketika nanti anak yang baru kelas 7 itu, Pak saya ingin lupa ya, lupa semua sampai kelas 7 sampai diajari benar-benar dia bisa melukis. Jadi benar-benar terpantau, terarah gitu. Begitu juga dengan mata pelajaran yang lain ya Pak Oki kemarin sampaikan juga. Yang tadi disampaikan oleh Pak Oki awal project yang seperti membuat sabun, stay warna, terus kemudian serama sehat, itu merupakan proyek bersama. Bersama gimana Pak Rano? Bersama dari SD sampai SMP. Jadi semua proyeknya sama dengan dengan perbedaannya hanya di beberapa hal saja, tapi pelaksanaannya sama. Nanti diharapkan anak-anak bisa pameran sendiri. Itu harapannya. Makanya kalau anak kelas 6 dari kelas 7 kan cuma 6 ini ya. Nanti kalau ditambah sama kelas 6, tambah kelas 4, tambah kelas 5, jadi lebih banyak. Harapan saya sih biar anak-anak kita ajarin untuk berwirausaha juga. Yuk untuk menjual sabunnya sendiri untuk sekitar sini atau mungkin dibuat jual di gereja karena banyak pesanan juga ya. Termasuk mungkin kalau memang saya butuh, saya akan memberikan tugas itu ke anak-anak untuk membuat, karena saya sendiri banyak sekali pesanan supaya anak-anak bisa dapatkan dana sendiri untuk kegiatan mereka. Dan saya berharap orang tua juga ikut terlibat dalam hal apa ya? Memantau anak-anaknya, memantau saja. Kita berusaha untuk tidak terlalu sedikit-sedikit uang, enggak. Kita berusaha untuk supaya anak ini bisa mandiri untuk mencari sendiri untuk pembelajarannya. Dan ketika bapak ibu-ibu merasa Pak ada sesuatu yang aneh itu, segera menghubungi wali kelasnya, jangan tunggu lama. Ya, jadi biar anak-anak ini juga mengerti bahwa oh iya, pembelajaran ini ternyata pembelajaran yang buat saya menyenangkan. Ketika nanti dia merasa tertekan, merasa ada sesuatu yang nggak nyaman, tolong sampaikan segera. Kita harus tidak lanjuti. Ya Pak Oki sebagai kelas 7, karena ini kelas 7 ini agak berbeda pembelajarannya, bukan kelas 7 dan 8 ya. 8 7 kan masih tetap kurikulum 2013. Itu nggak akan ada masalah karena mereka sudah mencoba. Tapi kelas 7 ini kan project ya. Terutama project itu takutnya mereka terlalu keberatan dan sebagainya, tetap sampaikan.
Terus orang tuanya kalau mau bantu ya boleh, tetap boleh. Namanya kita juga belajar. Namanya merdeka belajar ya. Belajarnya sama-sama orang tua ya, guru ya. Kalau kemarin kita belajar selama 2 tahun ini belajar di rumah, sekarang kan tatap muka agak berbeda. Mungkin anak-anak agak belum terbiasa ya, belum terbiasa. Mungkin ibu juga kemarin waktu memantau anak-anaknya belajar di rumah juga rasanya ngeluh ya, pusing ya, karena anak-anak selalu kan gadget. Tapi ya gadget itu sangat penting sekarang. Bahkan kadang-kadang anak nggak bisa lepas dari gadgetnya. Nah, kita akan ajarkan ke anak-anak menggunakan gadget sebijak. Dalam artian seperti apa? Yaitu dia lihat Pak Rocky bilang ada serangan sehat. Nanti anak-anak akan membuat proyek. Proyeknya apa ya? Bisa aja nanti suruh membuat sesuatu melalui program aplikasi-aplikasi di HP yang sangat membantu dia nanti, seperti membuat banner, membuat poster. Itu semuanya kayak menggunakan Canva, asal nggak tahu ya ibu ngerti nggak itu Canva. Tapi anak-anak saya yakin ngerti semua. Dan anak-anak lebih pandai daripada kita. Makanya kita nih bapak ibu guru belajar juga. Jadi ibu juga lihat hati-hati. Kalau ternyata anaknya bisa membuat ini. Anak-anak kita kan kreatif. Kalau suruh buat kayak begitu lebih kreatif daripada guru nih kalau nggak salah. Ya, makanya kita nggak boleh kalah sama anak-anak. Mau membuat banner, mau membuat poster, mau membuat wah kok canggih ya, kita kalah canggih. Ini kemajuan teknologi yang sebetulnya kita sendiri harus bisa memaklumi itu. Jadi nggak usah kaget kalau anak-anak sedikit gadget. Terus main game, bapak ibu anak saya, pak anak saya lo main game terus di rumah. Nah, salah ya. Game itu kalau memang dia benar-benar bisa diarahkan, itu bisa menghasilkan uang juga. Saat ini kan banyak gamer-gamer, banyak, bahkan anak saya pribadi, anak saya ini ya, sekarang udah kuliah juga. Kalau dia suruh belajar, ampun saya harus kayaknya tangan ini harus mau mukul aja, tapi itu tidak boleh gitu, karena ternyata memang kemajuannya seperti itu. Anak saya kalau main game itu bisa sehari itu 8 jam di depan game. Terus saya tanya, saya pendekatan secara pribadi, kok kamu main game terus gak bobot anak? Itu loh maksudku, aku main game ini aku menghasilkan uang loh. Saya juga bingung loh, kok iso ya menghasilkan uang gimana? Sekarang saya punya anggota, jadi dia buat seperti apa ya? Saya kurang tahu namanya ya. Apa ya pak ya? Yang dia main game terus kemudian dia itu seperti menshare-kan hasilnya itu bisa dilihat banyak orang, dan orang yang melek itu dia dapat hasil dari itu. Saya kaget tuh, kamu penghasilan sebulan kan segini sampai 1 sampai 2 jutaan begitu. Saya kaget, ternyata ya dia menghasilkan. Nah itu yang akan kita arahkan ketika ada anak-anak yang seperti itu. Jadi jangan menganggap anak kita itu tidak punya sesuatu ya. Pasti setiap anak itu punya talentanya masing-masing. Kembali ke orang tua saja, gimana kita bisa memanfaatkan talenta itu sebaik-baiknya. Karena anak-anak kita adalah anak-anak yang luar biasa. Anak-anak sekarang adalah anak yang luar biasa yang kadang-kadang kita sendiri nggak tahu ya apa yang akan terjadi di kemudian hari. Saya sebetulnya sempat pesimis dengan anak saya, tapi sekarang kita lihat hasilnya, oh ternyata kamu maksudnya seperti itu. Saya jadi berubah pikiran nih, mindset saya berubah. Oh iya ya, ternyata dengan game saja bisa menghasilkan. Dan saya bilang, kamu boleh main game, tapi dengan catatan kuliah tetap harus jalan. Dia janji tuh, siapa? Saya pasti kuliah kok. Kuliahku ya bentuknya ya lancar. Maksudnya sampai saat ini pun sudah semester 3 tidak pernah, maksudnya nilainya juga nggak pernah buruk dan selalu lulus dengan hasil yang memuaskan. Nah di situ saya ngambil kesimpulan bahwa zaman kita berbeda dengan zaman anak-anak kita. Nah, ini yang perlu kita rubah mindset kita. Jadi jangan sedikit marahin anak karena dia bermain teknologi gadget, tapi tetap harus dipantau. Karena kan, ya mohon maaf, masalah gadget ini juga jadi, kalau yang negatif kan ya banyak. Kadang-kadang kan kita buka sesuatu, ternyata ada gambar yang seperti itu. Itu kan karena perlu disanu aja, di sharing aja ke orang tua, hati-hati terus tetap mengeceki HP-nya anak-anak ya. Harus entah itu waktu dia tidur, kadang-kadang kan di password ya, itu harus tahu, karena perkembangan remaja ke pemuda ini benar-benar sangat-sangat riskan. Hal-hal yang
kadang-kadang kita terlalu sibuk, kita lost, dan kita yang rugi sendiri. Jangan sampai itu terjadi. Ya, banyak hal yang terjadi berdasarkan pengalaman-pengalaman saya sebelumnya. Saya juga jadi kepala sekolah dari tahun 2013 dulu, jadi sudah lumayan cukup banyak dan kasus-kasus kayak begini karena gadget juga banyak sekali. Modelnya kayak apa? Orang tua bekerja, anak di rumah, orang tua bekerja, nggak usah di rumah, di sekolah pun itu bisa terjadi. Dan saya menemukan kasus-kasus itu di sekolah malah karena kurang pemantauan dari bapak ibu. Makanya di sini kan sekolah ini lebih menitik beratkan pada berimannya, beriman terus anak-anak supaya berhasil kan, itu akhirnya berguna. Jadi beriman maksudnya di sini supaya anak-anak itu tidak berpikir ke arah yang negatif saja. Kita lebih banyak di pendidikan agamanya, karakternya itu yang kita bentuk. Ya, saya percaya bapak ibu itu yang sudah memberikan memberikan waktunya saat ini, terus datang di sini mendengarkan saya bahwa apa yang saya sampaikan pagi hari ini untuk anak-anak. Saya berharap kita bisa kerjasama yang baik. Apabila di kemudian hari ada sesuatu hal yang tidak berkenan ataupun tidak cocok dengan hatinya ibu, tolong sampaikan. Apalagi kalau misalkan hubungannya dengan saya langsung ya nggak apa-apa dengan saya langsung. Tapi kalau dengan anak-anak sebaiknya ke wali kelasnya dulu. Tapi kalau dengan saya misalkan masalah keuangan atau kalau keuangan saya nggak berani mentaati ya Bu. Itu karena sudah ada hubungannya sama Mem Christine di depan. Tapi kalau memang ada sesuatu yang benar-benar urgent, monggo dihubungkan dengan saya, mungkin saya bisa menjembatani dengan yayasan seperti itu. Ya, mungkin itu bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Ada pertanyaan-pertanyaan, Bu, kita sharing aja. Ya. Dengan dibawanya gadget atau HP sebagai sarana belajar, apabila terjadi kehilangan, tentunya menjadi tanggung jawab. Iya, benar sekali. Makanya untuk itu setiap anak-anak ketika dia datang ke sekolah langsung HP itu dititipkan ke sekolah. Langsung di wali kelasnya biasanya di ruang guru. Kita yang bertanggung jawab. Seperti itu. Iya, di ruang guru tuh nanti ada yang bagian khusus untuk meletakkan HP itu di ruang guru. Misalkan saya kok nggak percaya sih, ya nggak apa-apa, karena kan kelas 6 hanya kelas 7 ini cuma 7 ya Pak ya, 6 ya. Kita sudah siapkan tab kok. Tapi sebetulnya lebih enak tab ya, karena kan mereka belajarnya sambil membaca ya. Cuma gadget itu diperlukan ketika dia harus belajar di rumah, benar kan? Nah, di rumah kan nggak ada tab, kalau kita nggak berikan tab itu dibawa ke rumah kan. Dan buku kalau saran saya nggak usah beli lah. Uang itu duitnya dari pemerintah juga. Kalau di print juga sampai ratusan lembar, buat apa? Toh nanti ujung-ujungnya juga project. Kalau project kan menghasilkan sesuatu. Saran saya lebih baik dia di-download sendiri bukunya di gadgetnya masing-masing. Atau gadgetnya ibu itu nggak masalah. Tapi ya nanti besar kan. Ya Pak Owi kemarin kita coba berapa ya? Berapa mega gitu ya? Besar sekali. Atau di komputernya masing-masing di rumah nggak masalah. Itu bisa. Nanti saya kasihkan linknya ya Pak ya. Ada untuk link buku itu ya. Jadi orang tua bisa download sendiri ya. Laptopnya di rumah atau apa silakan. Tapi di sekolah kita siapkan itu notebook supaya anak-anak bisa belajar sama-sama. Kan cuma tapi kalau merasa masih belum seret, ya boleh. Itu mungkin saya sampaikan. Tapi kita yang bertanggung jawab kalau masalah HP. Karena kalau kehilangan ya tetap sekolah yang bertanggung jawab. Karena kan kita suruh ya kita bukan bantuan. Tapi saran saya sebaiknya kalau memang tidak perlu banget ya bisa. Saya yakin anak-anak itu jujur semua dan tidak ada yang jujur. Saya yakin. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Cukup ya Bu? Ada lagi nggak? Kehilangan itu bukan terjadi karena kelakuan anak-anak juga ya, karena di sini ada faktor eksternal, misalnya dari pihak OB. Ya, jangan khawatir Bu, kita sudah pasang CCTV di ruang guru, ada CCTV-nya juga, di ruang kepala sekolah ada CCTV-nya. Jadi CCTV itu jalan semua. Gitu Bu. Lalu untuk saya mau info aja untuk seragam yang difasilitasi sekolah itu kebanyakan ada yang kaos kakinya cukup. Jadi memang sudah diberikan sih, cuman
belum nyaman untuk dipakai karena nggak bisa. Apakah bisa ditukar mungkin di Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak ada. Oke, nanti ini jadi masukan buat kami Pak. Jadi masukan itu. Dan itu memang nggak ada pembelian baru lagi karena harus menghabiskan stok yang beberapa tahun yang lalu itu masih ada. Oh gitu ya Bu ya. Saya ya mohon maaf ya Bu, ini saya juga baru tahu ini. Jadi ini jadi pembelajaran buat saya juga. Saya akan coba sampaikan ke yayasan sekalian karena masalah kita juga penting sekali. Anak-anak kan nggak nyaman. Kalau memang sementara ini nggak nyaman ya saya kasih longgaran, silakan pakai kotor yang lain. Nggak harus pakai yang tulisan gede. Kalau terpaksa ya, karena kan nggak nyaman. Kalau nggak nyaman kan nggak enak juga gitu kan. Sekali nggak ada. Iya, kalau nggak nyaman ya nggak apa-apa. Karena kan nggak enak juga kalau dipaksa. Kasihan anak-anak ya kalau kayak seperti itu. Masuk aja nggak bisa. Iya, kalau udah gitu nggak apa-apa Bu, nggak usah dipakai, nggak apa-apa, ada alasannya jelas gitu loh. Nanti disampaikan. Makanya buku penghubung tadi dia saya bilang my journal itu fungsinya kita. Ibu bisa melihat anak-anak ini nyaman nggak sih di sekolah. Itu saya ingin tahu gitu loh. Jadi nanti saya menilai bapak ibu guru, saya melihat orang tua gimana koreksinya di buku my journal itu. Terus anak saya ajarkan untuk jujur ngomong apa adanya. Nggak bisa ngomong nggak bisa nggak apa-apa karena di kurikulum Merdeka ini bukan seperti kurikulum yang lain. Nggak bisa, nggak open. Ini kita harus benar-benar open. Kita harus benar-benar saling kerjasama. Ini demi anak, bukan buat sekolah juga, bukan buat yang aneh-aneh kan. Oke, itu aja. Ada lagi? Apakah ada loket? Locker kayaknya teman-teman ada nggak ya? Nggak ada ya? Kita nggak nyiapkan locker. Diusahakan penyimpanan Karena kan cuma anaknya kan nggak banyak, jadi saya rasa bisa lebih prepare Pak. Anak-anak kan kelasnya juga udah besar, mungkin lebih ke wali kelas aja ya, agak lebih kompetitif ya anak-anak. Apakah ada rencana pembukaan kantin apa? Oh ada Bu, nanti kedepannya pasti ada. Kedepannya pasti ada, tapi sebaiknya buat dari rumah saja lebih sehat kalau menurut saya. Oke, tapi lagi kepepet banget ya, mau gimana lagi gitu. Karena memang pasti anak-anak. Jadi ini sementara ini kan ini baru pertama kali masuk setelah 2 tahun kita vakum ya. 2 tahun kita vakum. Mungkin nanti saya akan banyak melibatkan orang tua juga, karena orang tuanya juga nggak banyak ya. Di yang kelas 7, 8, 9 ya. Jadi kalau ketika nanti saya butuh project, misalkan saya project kayak buat tahun, saya misalkan memanggil bapak ibu yang ada di sini, saya ibu bantuin. Mungkin anaknya akan lebih senang diajari mamanya daripada gurunya. Ya monggo seperti itu. Ini contoh aja seperti itu ya. Mungkin saya akan libatkan seperti itu. Yang ibu-ibu yang nggak yang nggak sibuk ya. Ketika sibuk ya saya nggak akan memaksa juga itu karena kan ini juga berkenaan dengan aktivitas itu di luar juga ya. Tapi kalau memang bisa ya nggak apa-apa. Saya berharap tuh malah yang di stay one night itu loh. Warna itu saya berharap itu mendampingi dalam artian dampingi mereka untuk melakukan sesuatu. Kadang-kadang mamaku sih ngajari itu anak-anak tuh berbeda loh daripada gurunya yang ngajari gitu. Kita juga ngajari ibu wali murid untuk bisa touch langsung dengan anak